Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nengah Saputra Wijaya SPD. Saya guru teknik otomotif di SMK Negeri 1 Menggala. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya mengenai rangkaian pembelajaran. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. SMK Negeri 1 Menggala. Bisa. Lupa nih. Ya, kita kan bisa hebat juara. Jadi Benar, Pak, kita benar. ulangi ya. Ulang, Pak. SMK Negeri 1 Menggala. Bisa, hebat juara. Ya, mantap. Biar semangat kita harus yel-yel dulu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Mas Ketuanya, Mas Arianto. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu dan memeriksa kerapian kalian. Ahmad Fadilah, Hadir, Pak Guru. Dedi Arzaki, Hadir, Pak Guru, siap menyimak pelajaran. ya bagus. Gigi Gunawan, Hadir, Pak. hadir. Ini tolong ya rambutnya ini dirapikan lagi. Siap, Ya, Pak. kayak teman-temannya itu kayak Ahmad Fadilah itu kan rapi itu rambutnya. Siap, Pak. Siap. Jadi anak teknik Iya. itu harus rapi ya. Gigi anak musik, Pak Guru. Hilang duitnya, Pak, tadi, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang engine management system. Ya, silahkan kalian simak apa yang akan saya tampilkan sehingga kalian nanti bisa mempelajari dengan seksama apa itu engine management system. Kendaraan dengan mesin konvensional bekerja dengan mekanisme mekanis, di mana semua mekanisme mesin diatur secara mekanik, sehingga tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di samping itu, mesin dengan sistem konvensional memiliki emisi gas buang yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karenanya, perlu dilakukan efisiensi dalam kinerja mesin kendaraan agar memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain dengan kompresi yang tinggi, proses pembakaran yang baik, campuran bahan bakar dan udara yang pas. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara harus mendekati kondisi ideal yaitu 1:15. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal, diperlukan manajemen mesin yang baik. Oleh karenanya, dikembangkan engine management system atau dikenal dengan EMS. EMS terdiri dari input, prosesor, dan output. Input berupa sensor-sensor yang menginformasikan kondisi mesin. Informasi ini selanjutnya diolah oleh panel unit atau ECU. Sini pengolahan tersebut kemudian output berupa ekwator dan injektor bahan bakar. EMS terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara menyeluruh saat mesin bekerja, sehingga memerlukan pemeriksaan dan perawatan. Dalam multimedia ini,
akan dikemukakan materi demam teknis dan bagaimana cara perawatan dan pemeriksaannya. Ya, itu tadi untuk video apersepsi tentang materi kita, Engine Management System. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang EVI. Jadi hari ini kita membahas tentang Engine Management System. Nah, pentingnya untuk materi ini adalah materi yang lebih advance, jadi kalian memang harus lebih memahami lagi tentang Engine Management System karena di era modern ini sudah sangat jarang sekali untuk mesin kendaraan ringan yang menggunakan karburator. Jadi untuk ke depan pasti lebih banyak, mungkin semuanya itu sudah menerapkan engine management system, baik untuk mobil bensin maupun untuk mesin dieselnya. Jadi untuk kompetensi inti dan dasar pada materi ini, kompetensi intinya adalah memahami dan menerapkan. Kemudian untuk keterampilannya, ialah kalian bisa mengolah dan menalar. Kemudian kalian bisa melakukan perawatan, ya, perawatan engine management system. Kemudian kompetensi dasarnya menerapkan cara perawatan engine management system dan merawat berkala engine management system. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah mengidentifikasi nama dan jenis sensor pada engine management system, menentukan cara perawatan engine management system menggunakan scan tool, mempertunjukkan nama dan jenis sensor pada engine management system menggunakan LKPD, melakukan perawatan berkala engine management system menggunakan scan tool pada LKPD. Untuk berdasarkan indikator ini, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu mengidentifikasi, kemudian mampu menentukan cara perawatan, kemudian dan mampu melakukan perawatan berkala engine management system. Ya. Nanti akan ada tugas dari saya, ada penilaian yang linknya sudah saya share. Seperti biasa menggunakan Google Sheet. Sudah tampil kan? Seperti ini nanti yang akan tampil di smartphone kalian. Jadi di Google Sheet ini ada engine management system, ada materinya, kemudian ada kuis, ada LKPD-nya. Jadi semua materi, kemudian soal dan LKPD ada di link yang sudah saya bagikan ke grup-grup WA kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, sebelumnya saya akan bertanya dahulu tentang pemahaman kalian untuk materi yang telah lalu. Pertanyaan adalah, apakah sensor termasuk bagian dari sistem EVI? Kira-kira siapa yang berani menjawab ini? Saya, Pak Guru. Ya, Rianto. Ya, Rianto. termasuk karena EVI itu mesti ada sensor-sensornya. Ya, EVI itu pasti ada sensor-sensornya ya. Jadi EVI pun juga memiliki sensor-sensor. Nah, bagus sekali Rianto ya. Yang lainnya harus lebih aktif lagi ya. Jangan Rianto terus nanti yang dapat nilai ya. Harus berani juga mengemukakan pendapat. Ya. Selanjutnya, engine management system ini merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi kerja mesin yang ideal. Efisiensi pembakaran dari motor bensin tergantung dari beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tekanan atau perbandingan kompresi. Yang kedua, proses pembakaran. Yang ketiga, perbandingan campuran udara bensin. Yang keempat, desain dan konstruksi motor. Kenapa ini kira-kira ada 4 di sini yang mempengaruhi efisiensi pembakaran dari motor bensin? Coba ada yang bisa menganalisa kenapa keempat alasan ini mempengaruhi untuk efisiensi pembakaran dari motor? Saya, Pak.
Silakan. Kalau tekanan kompresi ban yang apa ya? Perbandingan kompresi. Kalau kompresinya besar, bahan bakarnya boros, Pak. Bahan bakarnya boros. Nah, Ya. Kok bisa seperti itu? ya, karena mungkin larinya kenceng, Pak. Jadinya, Pak, bahan bakarnya lebih boros. Nah, sesuai berarti ya, karena larinya kenceng, bahan bakarnya boros. Ya, yang nggak sesuai itu udah larinya lambat, bahan bakarnya boros. Nah, ini kayak Andi nih, makannya banyak tapi lemes ya. Jadi ya ini yang nggak efisien ya. Jadi harus sesuai. Oke, lanjut. Nah, ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari pada Engine Management System ini. Nah, secara garis besar, bagian EMS dapat dikategorikan menjadi bagian-bagian berikut. Ada sensor, ada ECU, ada aktuator. Nah, sensor ini adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi menangkap data dari luar dan selanjutnya memberikan report ke ECU. Contoh sensor udara, sensor pedal gas, sensor kevakuman, dan lain sebagainya. Jadi sensor ini sebagai mata-mata, sebagai informan. Jadi dia mengamati ya, sesuai dengan tugasnya, misalnya sensor temperatur udara masuk ini dia mengamati berapa suhu udara yang masuk, kemudian nanti memberikan laporannya kepada ECU. Kemudian ECU ini adalah bosnya ini, ECU ini adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi memproses data yang diberikan sensor dan selanjutnya memerintahkan kepada aktuator untuk melakukan satu aktivitas tertentu. Jadi ECU ini yang mengatur berdasarkan informasi dari sensor. Jadi sensor ini memberikan informasi sekian-sekian, jadi ECU ini akan mengolah informasi tersebut dan nanti memerintahkan aktuator. Aktuator itu sendiri adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu atas perintah dari ECU atau ECM. Jadi ini eksekutornya ini aktuator. Jadi kalau tidak ada perintah dari ECU, ya aktuator diam saja karena dia sebagai eksekutor, dia tidak akan menjalankan perintah kalau tidak ada informasi dari ECU. Jadi dia bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Nah, seperti itu. Kalau ECU-nya error, ya aktuator dan lain-lain error semua karena otaknya ini ada di ECU. Tapi di materi yang akan saya berikan kali ini, silahkan kalian bentuk kelompok ya. Nanti akan saya tampilkan video tentang pemeriksaan sensor-sensor. Silahkan kalian bentuk kelompok masing-masing 4 sampai 5 orang karena kalian jumlahnya adalah 22 siswa ya. Jadi kalian bentuk 4, ada yang 5 boleh. Nah, nanti berdasarkan video yang akan saya tampilkan, kalian amati, kemudian kalian langsung mengamati unit kendaraan yang ada di bengkel kita, yaitu unit Avanza. Kalian amati posisinya. Sensor ini posisinya di mana, fungsinya apa, namanya apa. Ya. Dan selanjutnya kalian menggunakan Android kalian, menggunakan smartphone kalian, kalian foto gambar sensornya, kalian foto kegiatan kalian, kemudian kalian unggah hasil kegiatan itu di Google Sheet, di link LKPD, menu LKPD yang sudah saya kirimkan ke kita. Nah, silahkan kalian amati. Nah, proses mengamati ini akan saya nilai ya. Jadi nggak ada yang nganggur ya, ngirit tenaga, nanti ngandelin temennya. Jangan ya. Jadi semuanya harus bekerja sama. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Indra, jangan paham-paham tapi ngantuk ya Indra ya. Paham, Pak. Udah Ya, duduk, Pak. udah duduk di belakang,
ya, nggak memperhatikan. Maaf, Pak. Nah, jadi sikap kerja kalian pada saat praktek ini akan saya nilai semuanya. Silahkan amati video yang saya tampilkan berikut ini. Pemeriksaan soal Pemeriksaan sensor IAT dilakukan dengan multitester. Terapkan selektor multitester pada skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor kabel sensor IAT. Hubungkan listrik merah dan hitam pada sensor IAT. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor Sensor throttle position sensor atau TPM adalah sensor yang digunakan posisi dalam keadaan tertekan atau gas. Untuk pemeriksaannya menggunakan dua metode, yaitu throttle menutup atau menutup. Pemeriksaannya menggunakan multitester. Pilih skala multitester pada skala kali 10 dan lakukan navigasi posisional. Hubungkan listrik merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS saat throttle menutup pada hasil pengukurannya. Selanjutnya, periksa juga sensor TPS saat throttle menutup. Hubungkan listrik merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS. Buka throttle dan baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor TPS yang melalui menggunakan listrik merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 sensor TPS. Pada hasil pengukurannya. Pemeriksaan MPP Manifold Absorb Pressure atau MEP sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui kondisi kevakuman intake manifold. Untuk memeriksa sensor MEP, gunakan multitester pada skala kali 10 yang sudah terkali maksimal. Lepaskan konektor MEP sensor. Hubungkan listrik merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu menghubungkan listrik merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 MEP sensor. Baca hasil pengukurannya. Ya, oke. Video sudah saya putarkan. Silahkan kalian terjun langsung ke unit kendaraan praktek yang sudah disiapkan. Kemudian silahkan kalian berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Baik, Pak. Oke, waktu sudah habis. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Ya, mantap. Nah, ini harusnya kalian mengerjakan memang harus tepat waktu ya. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil yang telah kalian identifikasi. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah diunggah ke dalam link Google Sheet yang sudah saya share ke grup WA. Kelompok pertama yang dikoordinator oleh Rohman. Silakan Rohman. Ya. Silakan presentasikan hasil LKPD yang sudah saya share tadi di grup WA. Linknya sudah saya share ke grup WA.
LKPT-nya bentar Pak ya. Ya. Nah, nanti kelompok yang lainnya bersiap-siap ya. Siap, Pak. Saya satu grup sama Pak Indra, Pak. Oke. Sudah siap ini, Pak. Dari hasil tadi saya sudah mengidentifikasi di kelompok 1 Pak ya. Ya. Sudah mengidentifikasi TPS yaitu throttle position sensor yang terletak di apa namanya tadi ya, katup bukaan gas. Ya, fungsinya untuk memantau posisi throttle, apakah itu bagian membuka sedikit, banyak atau penuh. Seperti itu Pak. Kemudian untuk yang sensor kedua, MAP Pak, manifold auxiliary pressure, letaknya di sebelah kiri kalau nggak salah tadi Pak, di rumah filter udara. Ya, itu berfungsi untuk mendeteksi kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Kemudian ada ECT. ECT adalah engine coolant temperature. Letaknya di bagian mana tadi ya? Kepala silinder Pak, atau silinder head. Fungsinya untuk mengukur coolant atau engine coolant temperature sensor untuk mengukur air radiator Pak. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Lupa saya Pak. Camshaft kalau nggak salah Pak, CMP ya. Ya, CMP. CMP. Sensor letaknya di camshaft Pak. Tepatnya di bagian belakang silinder head, bagian atas. Ya. Fungsinya untuk memberikan masukan posisi langkah mesin Pak. Seperti itu Pak. Oke, cukup ya. Boleh kawan-kawan ini untuk memberikan masukan atau pertanyaan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Kira-kira apa yang belum dilakukan oleh kelompok 1 ini? Coba berikan masukan kawan-kawan. Sudah pas, Pak. Sudah pas ya? Ya, Pak. Sudah pas, oke. Bagus sekali untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini koordinatornya Indra. Siap, Sudah Pak. siap ya? Siap. Baik, Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya mempresentasikan hasil identifikasi dan diskusi kelompok 2. Di sini kami menemukan sensor CKP atau crankshaft position sensor. Letaknya dia di bagian bawah dekat puli crankshaft atau poros engkol. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol atau crankshaft. Kemudian nomor 2 kami menemukan IAT atau intake air temperatur sensor, letaknya di filter udara bagian depan sebelah kiri. Fungsinya sebagai pengukur suhu udara yang masuk ke intake manifold. Kemudian yang ketiga knock sensor. Sensor ini terletak di blok silinder bagian kiri. Fungsinya untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking ya pada mesin ketika mesin bekerja. Yang keempat ada O2 sensor atau oksigen sensor. Sensor ini letaknya di exhaust manifold atau knalpot saluran buang. Kemudian fungsinya untuk sebagai sensor gas buang atau sensor oksigen yang mengukur kadar oksigen pada gas buang untuk menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan mesin supaya nanti dikoreksi di ECU nih. Kemudian oil pressure sensor, dia terletak di bagian blok kiri silinder Pak. Jadi fungsinya untuk mendeteksi tekanan oli di dalam mesin. Mungkin itu Pak sensor-sensor yang bisa kami temukan. Bagus sekali ya kelompok 2 ya. Terima Boleh kasih. nanti kawan-kawannya untuk memberikan masukan untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Siapa tahu tadi di kelompoknya belum ada
ada yang belum melihat oksigen sensor atau oil pressure sensor, ya. Boleh nanti ditanyakan ini, sekarang ditanyakan ke kelompok 2. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Bagus sekali. Iya, Pak. Nah, saya rasa semua kelompok ini sudah mengerjakan tugasnya dengan bagus ya. Dengan bagus. LKPD-nya sudah unggah ke Google Sheet yang saya share di grup WA. Adalah selanjutnya kesimpulan ya dari materi pelajaran Engine Management System yang telah kita lakukan. Ini berdasarkan kelompok-kelompok tadi, ya kelompok-kelompok tadi sudah mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Kira-kira masukannya apa untuk kegiatan selanjutnya? Ya. Coba Gigi, ada masukan nggak untuk kelompok-kelompok tadi yang sudah presentasi? Ada, Pak. Jadi, masukannya ada beberapa sensor yang terlewat saat kami melakukan praktek, Pak. Karena posisi sensornya itu tersembunyi, Pak. Jadi perlu ketelitian dan juga kita harus tahu posisi sensor itu, Pak. Itu yang kami dapatkan, Pak. Terima kasih. Ya, berbeda ya dengan yang di engine stand ya. Engine stand itu kan udah kelihatan, jadi kita bisa mengidentifikasinya dengan leluasa. Tapi kalian tadi kan di unit ya. Iya, Unit Pak. itu letak sensornya tersembunyi ya, sempit posisinya. Jadi kalian harus teliti saat melakukan identifikasi posisi sensornya. Ya. Karena ada banyak sensor, kalau kalian tidak teliti pasti nanti akan ada sensor yang terlewat. Ya. Selanjutnya Arianto, coba Arianto. Kesimpulannya ini dari kegiatan barusan ini. Ya, untuk kesimpulannya menurut saya untuk bisa kita mengetahui kerusakan fungsi dari untuk kita bisa mengetahui nama-nama komponen, maka kita harus juga mengetahui fungsi dari komponen-komponen sensor tersebut. Sehingga jika terjadi kerusakan, kita dengan mudah menemukan letak dari sensor tersebut. Itu saja, Pak. Ya, bagus sekali ya. Ini kegiatan inti pembelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah saya berikan di Google Sheet. Di situ ada materi untuk kalian bisa belajar di rumah. Jadi materi-materinya sudah saya siapkan di situ. Kalian nggak usah nyari-nyari yang lain. Nanti kalau kalian buka-buka yang lain, nggak jadi belajar ya. Jadi sudah saya siapkan di Google Sheet. Khusus untuk materi Engine Management System. Dan kalian kerjakan di menu kuis soal evaluasi ini. Ya. Nanti nilainya akan otomatis terlihat. Berapa poin yang kalian dapatkan. Ya. Setelah kita mempelajari materi EMS ini, ya, kira-kira apa yang kalian dapat? Ini kita ulas kembali nih. Sensor itu apa tadi? Ahmad Fadilah? Apa itu sensor Ahmad Fadilah? Sensor adalah untuk mendeteksi tiap-tiap langkah pada proses mesin sehingga bisa bensin yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di mesin. Itu Pak Guru. Oke. Coba itu yang sudah ngantuk-ngantuk itu. Ya, Andi. Ya, Ecu apa Andi? Electronic Control Unit, Pak. Fungsinya apa itu? Untuk mengatur semua sistem pada sistem injeksi, Pak. Oke, bagus. Ternyata ngantuk-ngantuk juga menyimak juga ya. Iya, Pak.
Punya Ya, indra keenam, Andi Pak. begadang terus ya kalau malam ya, Andi ya. Iya Pak, jaga kebun Pak. Jaga kebun apa main game? Dua-duanya, Pak. Keduanya Pak. Nah, Ronda, Pak. ini yang dari tadi ya diem-diem aja ini coba Rafiq ya. Rafiq, aktuator apa Rafiq? Mana? Baru ke belakang, Pak, Rafiknya, Pak. Oh, Rafiqnya baru ke belakang. Waduh ini. Terus yang dari tadi juga diem ini. Aziz, Aziz. Aktuator apa Aziz? Nah, aktuator itu komponen pelaksananya, Pak. Komponen pelaksananya ya. Eksekutor ya Aziz ya. Eksekutor ya. Eksekutor, bagus. Ya. Setelah kita mempelajari materi ini, saya rasa semuanya sudah cukup banyak yang memahami, walaupun itu si Rafiq sudah diem malah izin ke belakang ya. Itu alasan saja itu supaya dia nggak kelihatan kalau dia nggak bisa menjawab ya. Pak. Nih, selanjutnya kalian kira-kira berdasarkan materi yang sudah saya paparkan pada pertemuan hari ini, refleksi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian temui pada kegiatan hari ini? Boleh Rianto untuk memberikan refleksi kita untuk kegiatan hari ini? Oke, saya ya Pak. Ya. Ya, kegiatan hari ini tadi Pak Guru sudah menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, teman-teman ini satu kelas tadi mencari sensor-sensor, plus sudah bahas juga fungsinya. Sudah tahu Pak dari IAT, ada TPS dan lain sebagainya itu sudah kita pelajari. Tinggal yang belum ini Pak, kalau ada kerusakan yang di luar ini Pak, yang di luar yang jarang yang ditemukan itu Pak, yang sulit, ini yang belum. Ya. Ini sudah pengen mendiagnosa ini ya si Rianto ini. Kita belajar dulu nih, kenalin dulu nih sensornya nih, baru kita nanti memperbaiki. Kalau ujuk-ujuk langsung melakukan perbaikan ya nanti bisa fatal ya Rianto ya. Iya Pak. Biasanya diganti kata bengkel Pak, pas magang itu kalau rusak sensornya langsung ganti gitu aja kok. Ya, kalau bisnis seperti itu ya Rianto, biar dapat duit banyak ya. Kalau sering diakali ya nanti dapatnya sedikit, mungkin bengkelnya seperti itu. Oke. Tapi kalian nanti harus jadi mekanik yang jujur dan suka menolong. Jadi kalau ada konsumen yang uangnya menipis ya dibantu, jangan dipatok jasa yang mahal ya. Iya Pak, siap. Nah, semangat selanjutnya pokoknya, ya bagus. Selanjutnya Aziz, ini apa yang sudah kamu pelajari nih pada pertemuan kali ini? Ya Pak, materi MS itu sangat menarik ya Pak ya. Jadi kami ingin mempelajari lebih dalam lagi. Oke, bagus. Jadi penasaran ya, semakin penasaran pada engine management system. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar melakukan perawatan. Nah, hari ini kalian melakukan identifikasi posisi sensornya di mana. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada engine management system. Tapi sebelum itu saya punya video nih. Mungkin kalian ada yang sudah lihat, ada yang belum lihat ini. Mobil sekarang ini kan banyak yang nggak ada kunci kontaknya ini ya. Sudah tampil belum anak-anak? Sudah Pak. Nah ini ada kelihatan. Ada jari yang menunjuk ke tombol ini ya. Start push button ya. Tombol startnya ini ya. Kalau di motor udah lama ya ada tombol startnya ya.
Nah, coba kita lihat. Mengoperasikan push button start. Push button start merupakan teknologi yang memberikan kemudahan dan mesin. Untuk mengoperasikannya, lakukan dengan metode berikut ini. Untuk menghidupkan mesin, pindahkan tuas pergeseran ke posisi P. Tekan pedal rem dan tekan tombol engine start-stop. Kendaraan akan hidup seperti biasa dan siap dioperasikan. Untuk mematikan mesin, pindahkan tuas pergeseran ke posisi P dan tekan tombol engine start-stop. Mesin akan mati. Untuk Oke, semakin canggih kan kendaraan sekarang, semakin penasaran. Ya, kita harus penasaran memang supaya kita semakin banyak wawasan, kita harus penasaran. Jangan kalian cuman penasaran kalau lagi seneng sama cewek aja, ya. Kalau suka sama cewek kan kalian pasti penasaran ya, pengen tahu namanya siapa, nomor WA-nya berapa, rumahnya di mana, Facebooknya apa. Tapi kalian juga harus penasaran sama materi yang kalian pelajari. Ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kita di hari berikutnya itu diberikan kesehatan dan selalu semangat. SMK Negeri 1 Menggala Bisa. bisa hebat juara. Oh iya Pak, lupa ya Pak. Oh iya Pak, Ayo, lupa, sekali Pak. lagi. Banyak SMK Negara. Bisa. Mantap ya. Saya akhiri. Oh ya, belum doa ya kita ya. Belum Pak. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Mas Ketuanya, Mas Arianto. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Arianto. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bu Gianti, Iya. monggo. Pak Nengah ini semakin lengkap ini Pak. Ya, sudah runtut sekali ya, sampai materi pengayanya diberikan sekalian tadi. Sudah cukup bagus Pak Nengah. Hanya saja waktunya tolong di minutes, bisa diatur begitu. Semuanya sudah berjalan dengan baik, siswanya juga aktif semua. Sudah tersampaikan semua ya Pak, nggak ada yang ketinggalan ya tadi ya, sampai pengayaan juga sudah disampaikan begitu. Nah, untuk materi pengayaan tidak harus diberikan di pertemuan ini ya Pak, untuk yang lainnya cukup disampaikan informasinya sudah cukup begitu, karena kan kita nanti akan dikejar oleh waktu untuk menyingkat begitu, jadi supaya lebih efektif cukup kita sampaikan. Kita yang lebih menguasai kompetensi nanti akan dikembangkan ke sistem apa begitu saja, seperti itu. Saya kira Terima kasih, sudah Bu cukup Yanti. semuanya ya. Mungkin yang pengamatnya siapa Pak Ahmad? Pengamatnya dari Pak Nengah. Pak Rohman, Bu Gianti, monggo Pak Rohman. Terima kasih. Tadi sudah bagus semua Bu, sudah runtut ya Pak Nengah ya, bagus. Tapi ada sedikit kecelitot tadi kayaknya dengan kata bahasanya ada tidak menggunakan bahasa Indonesia kayaknya. Iya. Kayaknya pakai bahasa lokal mungkin tadi. Masih ke daerah. Udah ngalir Pak, udah kebiasaan. Ya mungkin bisa tambahan sedikit itu. Iya. Semuanya yang lainnya sudah bagus semua. Iya.